Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, Hari ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu. Beliau tuh sebetulnya teman baik saya. Tapi untuk menghargai privasi beliau, tentu obrolan ini kita anonimuskan sebetulnya ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari apa yang mungkin saya ajak beliau untuk ngobrol dadakan sebetulnya kan tanpa direncanakan, dan beliau juga dadakan juga nge-WA ke saya minta tolong, ada hal yang perlu diiniin gitu ya. Tapi aku darulah berarti kan ya, dalam artian ya walaupun anehnya agak kurang fit kan punten gitu. Ya teman-teman saya juga kurang fit karena ya kemarin di Tensi kan ada acara ini apa, Festival Panjat Dinding se-Jabar, Jabar DKI Banten. Kebetulan kan ada PMI kan, nah cek tensi kemarin teh ya, pas dicek lagi darah rendah, lagi hipotensi 90/70, jadi agak pusing dikit lah gitu. Ya mudah-mudahan obrolan ini jadi breakdown series YouTube kan, YouTube aneh yang kan terakhir tuh kan aneh ngobrol sama Pak Janu kan ya. Pak Janu, inti dari obrolan Pak Janu itu baru sampai ke konteks artificial intelligence dan bagaimana kebutuhan profesional industri gitu ya. Intinya kata Pak Janu itu ya teman-teman itu harus dituntut untuk hands on gitu kan. Jadi industri itu lebih menyukai teman-teman yang ingin berkarir di profesional industri itu tidak hanya paham teori artificial intelligence, big data analitik dan lain sebagainya, tapi sudah pernah melakukan hands on gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu, kebetulan sahabat saya ini hadir di kesempatan hari ini dan beliau pun sudah hands on, jadi kita berbagi cerita ini gitu, bagaimana praktik hands on itu diterapkan lah gitu intinya gitu. Ya kita mulai dari ini mungkin ya, dari cerita santai aja lah ya. Ya cerita santai aja lah, ngobrol-ngobrol. Enggak ini ya. Cuman karena berseri kan, jadi berseri itu wah kebetulan gitu kan, qadarullah ya, maksudnya pas agan ya silaturahmi ke sini gitu kan. Pas kayaknya ya, dan tadi sore kan kita ada obrolan kan tentang artificial intelligence, dan kayaknya masuk nih buat series ke-8 gitu. Series ke-7 berarti, series ke-7. Ya kita mulai mungkin kan dari rencana penelitian pertama tuh dulu. Rencana penelitian awal teman saya ini dulu itu waktu ngobrol-ngobrol kan terkait RNN, Recurrent Neural Network ya. Kalau mau di-spill lagi ada di episode sebelumnya teman-teman. Jadi saya harapkan kalau yang mengikuti seri ini ikuti secara berseri biar nggak ada gap ya, mudah-mudahan gitu. Ya itu kan sebuah teknik klasifikasi machine learning ya kan ya, RNN ya, Recurrent Neural Network. Waktu itu secara spesifik mengarahkan RNN untuk apa sih, prediksi manajemen supply chain lah ya gitu ya. Ya di salah satu RMU di kereta api. RMU itu apa sih? Jadi bagian restorannya PT KAI gitu. Oh, restoran PT KAI. Nah jadi berarti kan intinya ya kan, intinya berarti kan teknik analisis data, kita mengumpulkan data untuk diolah oleh AI agar bisa menghasilkan predictive capability tadi ya. Ya betul. Analisis prediksinya apa? Nah yang di kereta api itu berarti secara spesifik manajemen supply chain, rantai pasok untuk kebutuhan logistik kereta api ya. Ya betul. Logistik itu untuk ini ya, secara spesifiknya lagi untuk Kandin gitu,
kantin. Ya betul, jadi AI di situ bisa di-apply dalam prediksi apa yang harus dibawa. Kan kereta tuh di RMU tuh ada target marketingnya kan ya. Misalkan dalam 1 tahun harus Penjualan berapa gitu. Nah, dengan dibantu AI itu mengambil data historis beberapa tahun agar bisa melihat prediksi 1 tahun ke depan agar efisien dalam membawa barangnya agar dijualnya cuannya lebih besar gitu. Ya, jadi teman-teman, manajemen rantai pasok yang kita obrolin itu di KAI, di kereta api itu terkait ini ya, karena kan di salah satu rangkaian gerbong itu kan ada ya, PT KAI juga kan berjualan ya di dalam rangkaian gerbong, terutama jarak kereta api yang luar kota atau bahkan Jakarta juga ada sih ya, gerbong apa ya namanya, bukan ini ya, gerbong restorasi, restoran. Gerbong restoran. Nah di gerbong restoran jadi kan untuk kalau dulu mah terkenal teh iya anjir Popmi dulu. Nah ya Popmi, sekarang ada Cuanki itu, anak Cuanki keju. Jualan itu Cuanki ada sekarang. Oh sekarang ada baru tahu. Banyak, ada ayam geprek kayak sei sapi. Oh gitu. Dulu ya pengalaman waktu ke Jogja lah, seringnya kan dulu ke Jogja atau ke yang paling jauh sih ke Banyuwangi kan sampai ujung. Ih parah banget kalau ada ya malam-malam baru jam 2 gitu kan lagi anak-anak tidur, ada yang beli pop mie tadi kan. Masih terganggu. Wanginya gitu, wanginya kayak enak banget gitu pop mie teh. Wah parah lah itu loh. Ya jadi gitu. Kalau dulu terakhir saya udah lama sih nggak jalan ke luar pakai kereta api. Terakhir mungkin paling ke mana ya? Jakarta mungkin terakhir sih. Ya, masih yang dekat-dekat lah. Ya jadi jualan kalau itu kan dulu si bukan masih ini sih Pramusaji kali ya. Iya betul, jadi dulu biasanya kan ngandelin data historisnya tanpa AI, jadi manual kali ya, catatan manual. Iya, biasanya. Enggak, kalau dulu kan si Pramusaji yang dorong-dorong ke tiap gerbong. Betul. Tapi kan ada kan di umpamanya di gerbong berapa tuh kan yang khusus untuk area restoran, jadi si penumpang itu kalau mau makan siang atau apa ya makan gitu, mau jajan bisa khusus di rangkaian gerbong itu kali gitu kan ya Sen? Iya betul. Vegan ya. Tapi jadi kaku gini. Enggak. Santai. Ya berarti data histori pembelian dan juga penyediaan kebutuhan logistik ya selama perjalanan kereta api. Ya betul. Dan jadi itu semakin akurat data yang diperoleh, semakin akurat juga buat penyimpanan dan penjualan gitu. Jadi RMU itu nanti nggak usah bawa barang banyak-banyak. Misalkan hari Rabu tuh penjualan sedikit, ya bawa aja sesuai dengan data yang diprediksi gitu ya. Jadi paling ada selisih berapa persen. Jadi nggak ada barang yang misalkan bawa daging berapa, jadi nggak sia-sia gitu dalam itu penjualan itu. Nah gitu teman-teman, berarti salah satu konteks hands on artificial intelligence nyambung dari obrolan kemarin sama Pak Janu itu, karena kan in industrial today itu sangat disukai gitu kan teman-teman yang tidak hanya mengerti teori dasar dari AI, machine learning, data analitik, deep learning dan lain sebagainya, tapi kan sudah pernah hands on gitu dah. Tapi konteks hands on-nya itu ya ini yang coba kita obrolin gitu saat ini sama Agan, bahwa ya itu tadi sebetulnya cenderung lebih ke selain prediktif analitik apa lagi sih kan biasanya untuk di bidang lain gitu. Atau yang inilah yang yang aplikatif gitu ya. Kalau di PR sih jelas pengambilan keputusan lah berbasis data kan ya. Untuk pengambilan keputusan ini penting teman-teman, terutama nanti buat pengambilan keputusan yang strategis, contoh mungkin pemimpin politik atau pemimpin perusahaan ketika mereka akan melakukan suatu tanda tangan kebijakan, ya tentu itu keputusannya berdasarkan analisis data gitu kan. Tapi intinya mah data sih ya intinya ya.
seluruh AI pasti berhubungan dengan data. Terus sekarang kan ada GPT-4 ya. GPT berapa sih sekarang yang terakhir? GPT-4. Oh 4? Enggak, bukannya 45 ya, mau 4 kok. enggak 4.5 itu mau keluar. 5 masih internal OpenAI. Oh masih internal itu. Jadi AI yang kita pakai di umum tuh pasti lebih cupu lah daripada yang mereka punya. Masih di keep sama mereka, masih project rahasia. Nah itu terakhir tuh ada namanya Q-Star, terus ada Strawberry, dan terakhir Orion tuh yang masih secret. Oh. Tapi di internet tuh udah mulai ada leaks tuh, jadi ada informasi yang bocor tuh bahwa AI itu udah melampaui banget gitu. Levelnya udah GPT-5 tuh setara dengan level-level PhD. GPT-5 PhD ya? Iya. Kalau GPT-4 ya setara S1 lah pemikiran. Dan ada saingannya namanya Claude. Claude itu ada buat yang terkenal sekarang, Claude 3.5 Sonnet. Wah itu juga kalau dipakai buat ngoding, buat apa loh, dahsyat. Itu yang trainingnya itu masih dari OpenAI bukan atau beda perusahaan? Beda saingannya. Saingannya ya. Kalau Claude itu kalau nggak salah Amazon ya. Amazon ya. Ya. Iya teman-teman, salah satu insight yang aneh dapetin juga gitu kan ya, bahwa selain kita harus paham konteks dan substansi yang sedang hadir saat ini, juga kan mempersiapkan ya kira-kira tantangan ke depan itu ya, khususnya apalagi gitu mungkin ada teman-teman mahasiswa nih yang nonton ini mempersiapkan kebutuhan profesional kan di hari esok gitu. Dan ya tantangan yang sekarang nyata berkembang itu memahami informasi kayak update yang terupdate gitu kan. Kalau orang-orang yang malas mencari informasi, ya aneh pun termasuk yang malas ya untuk nyari informasi. Kalau nggak ada agan ini mungkin informasi aneh itu ketinggalan jauh banget gitu. Sementara kan upgrading sistem, kalau pengguna Windows enak lah ya, soalnya kan tetap Microsoft supplier utamanya kan tuh. Upgrade dari 10 ke 11. Sekarang terakhir berapa ya Windows ya? Ya 11. Masih 11 ya? Ya mungkin nanti 12 atau terus gitu kan, perusahaannya tetap Microsoft. Sementara kalau AI ini kan beda-beda ya. Tuh. Yang paling terkenal kan OpenAI. Ya. Terus apa tadi lagi? ada Claude. Kalau Google ada namanya Gemini. Microsoft Bing ya, Bing AI. Ya Bing bagian dari OpenAI juga sih sebetulnya. Oh bagian. Ini memang teman-teman perkembangannya itu benar-benar luar biasa pesat, jadi eksponensial dan parabolik gitu. Jadi kalau kita telat start atau kita telat sedikit aja kayaknya gapnya tuh udah jauh banget gitu ya. Banget. Iya, jadi nanti kelas sosial tuh cuman ada dua pilihannya. Satu kaum bawah dan satu kaum atas. Itu bisa diklasifikasikan berdasarkan kemampuan analitik mereka terhadap informasi juga kali ya. Betul. Itu ya. Jadi yang menguasai AI itu pasti kekuasaannya hampir mutlak gitu. Soalnya kan sekarang AI itu rata-rata perusahaannya close, jadi bukan open source. Jadi mereka tuh bisa aja sewaktu-waktu mereka cut aksesnya, kita udah nggak bisa akses. Nah itu bahaya. Ya makanya kan kalau di YouTube aneh itu ketika pas kemarin itu loh, bukan seminar sih itu ya. Ya pas yang di itu ya, yang Artificial Intelligence Opting dan Ekologi Budaya Populer. Ya. Itu kan dalam jurnal-jurnal terindeks Scopus itu kan banyak yang sudah mulai menarasikan bahwa tantangan ke depan itu salah satunya ya dikhawatirkan karena perusahaan-perusahaan besar itu Microsoft, Apple, kemudian ya dan sebangsanya sudah terlalu banyak menguasai data gitu. Dan ketika itu di-cut, ya itu tadi gitu bisa jadi gap yang luar biasa ya gitu. Jangan kan ngomongin gap teknologi sih kan, bahkan di Indonesia aja kan kita gapnya luar biasa ya gitu, antara kota besar dan kabupaten atau mungkin di ya daerah-daerah lain yang bukan termasuk kota besar gitu kan. Kebetulan ya aneh kan Agan tahu sendiri kan, jadi sangat
ya karena berkecimpung di dunia itu, dua dunia yang berbeda itu, maksudnya salah satunya kota besar dan yang satunya lagi itu sebaliknya, jadi paham betul gitu gap itu gitu. Jadi ada dua gap yang Memang tugas kita sih ya buat edukasi masyarakat terutama yang belum paham sama sekali ya. Ya, jadi waktu itu kekhawatiran, makanya kenapa walaupun secara fundamental of science kan bukan dari artificial intelligence kan, bukan dari common sense-nya kan, bukan dari informatika atau bukan, makanya tapi kan AI ini memang multidisiplin ilmu lah ya, yang Betul. mendisrupsi berbagai tema ya. Ya. Makanya saya walaupun basic knowledge of science-nya itu dari sosial, tapi tentu masih bisa membicarakan konteks ini gitu kan, karena itu tadi ada kekhawatiran teman-teman bahwa ada gap yang luar biasa nanti antara pertama gap teknologi. Pertama gap teknologi itu terkait kemampuan membaca literasi, berarti ya literasi digital ya, antara yang melek teknologi atau bahasa anak zaman sekarang mah anu kudet menurutnya, Ya. anu kurang update gitu. Dan yang kedua masalah gap dari kondisi antropologis kita sendiri di Indonesia yang sangat multikultural ini gitu. Jadi tapi kan adanya platform-platform kayak gini kan mudah-mudahan gitu ya, salah satunya bisa jadi ikhtiar gitu untuk mengurangi kesenjangan gitu kan. Betul. Kita juga belum tahu sih dampak beberapa tahun ke depan apa yang bisa terjadi karena sudah terjadinya signifikansi AI itu. Para pakar juga masih meraba-raba nih, ini apakah bakal lebih cepat perubahannya atau agak panjang. Soalnya dulu Elon Musk juga pernah sempet dia bilang tuh stop dulu lah AI 6 bulan katanya, pause dulu lah, buat kita nata dulu, dibikin regulasinya atau apa gitu. Elon Musk juga pernah berkata AI itu lebih bahaya daripada bom nuklir. Soalnya kita nggak tahu sampai mana dampak ini. Dan yang pasti kan kapitalisasi AI juga udah dirasain kan. Sekarang kan kayak mau pakai GPT-4 sebenarnya dikasih akses sejam atau berapa ya dalam sehari itu kan untuk penggunaan GPT-4 ya. Iya, ada batas. Kecuali yang premium ya. Kecuali yang premium kan. Itu kan kapitalisasi market teknologi sekarang kan. Seperti Elon Musk juga yang nyiptain Neuralink itu kan. Itu biar menjembatani antara manusia dengan kepintaran AI. Kalau AI terlalu pintar, kitanya masih gini ya, seperti kita zaman purba sama teknologi sekarang gitu, jauh banget. Kayaknya dia menciptakan chip yang ditanam di otak supaya mengimbangi gitu kemampuan AI yang kita nggak tahu sampai mana. Ya, ini pun kan masih kajian, sifatnya masih prediktif analitik lah ya, gitu. Walaupun penelitiannya udah ada belum sih yang Neuralink di implan? Udah di aplikasi. Oh udah ada itu ya. Terakhir ke yang ada penyakit apa ya, kayak lumpuh gitu, dia bisa main game. Oh itu sering lewat kalau itu di feed Instagram sering lewat tuh, yang stroke kan. Dia ditanamkan Neuralink di otaknya terus bisa. Tapi tangan robot kalau nggak salah tuh. Nah itu lupa ya dia. Pokoknya bisa aja. Iya, jadi bisa ini lagi ya. Dua pengen penyakit kayak Alzheimer atau penyakit stroke mungkin bisa teratasi, mungkin nanti ada. Jadi kita bisa ngomong ini lebih jauh nanti ya ke konteks biologi molekuler dan mungkin sampai ke konteks space teknologi, tapi nantilah itu ya. Soalnya ada kajian aneh juga kan yang EDT itu, yang Emerging of Disruptive Technology, yang dari kajian NATO itu belum lanjut lagi. Rencananya nanti dari situ teman-teman, itu nanti kita akan ngomongin space teknologi nanti di situ. Jadi kita belum spill ke sana ya, biar berseri kan nanti ini ya. Nah, jadi nanti ya ke depan ya. Itu masih kehalang, tapi soalnya jadi teman-teman kajian ini tuh walaupun seri tematik tapi dibuat natural gitu. Jadi ya kayak sekarang gitu, tidak direncanakan kan, tapi kepikiran nih, oh kayaknya karena Agan ini kan sudah hands on di artificial intelligence, oh kayaknya nyambung nih setelah topik obrolan sama Pak Janu kemarin gitu kan. Jadi ya gitu teman-teman, jadi nggak ada tidak didesain gitu, jadi natural aja. Tapi yang lebih keren tuh gini sih kan masalahnya, karena
dalam tren public relations itu ternyata hal-hal yang sifatnya humanis kayak gini tuh lebih natural ya gitu, lebih disukai gitu. Ya tentu yang menggunakan proses editing, yang menggunakan proses berbagai dukungan alat ya gitu. Ya tentu itu lebih menunjang sih sebetulnya gitu. Tapi ya di era sekarang kan tidak menutup mata bahwa hal-hal yang natural itu bahkan tanpa perlu diedit gimana juga bisa viral gitu, bisa hype gitu, bisa naik gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi pernah ada quotes yang menarik tuh biasanya di kalangan komunitas. Jadi ada istilah quote-nya tuh, orang yang tidak memakai AI akan terkalahkan sama orang yang memakai AI. Jadi yang ada pilihan lain sebetulnya. Nggak ada pilihan lain ya. Ada pilihan. Use it atau lose it gitu. Ya, jadi kalau adaptasi telat ya kita kayak manusia purba aja sama manusia modern gitu. Dan menarik lagi dari obrolan Pak Janu kemarin, sebetulnya ini itu teman-teman yang menyimak ya, terutama bahwa kajian tematik ini tuh hanya untuk merangsang curiosity itu dan ketertarikan gitu. Dan itu media atau tools yang digunakan itu untuk menjembatani gap tadi gitu. Mudah-mudahan ikhtiarnya sih di situ gitu. Ya walaupun gitu teman-teman mohon maaf ya, dan Agan juga mungkin yang ditodong tiba-tiba gitu kan. Karena ya gitulah, maksudnya natural. Saya juga enggak ngedesain gitu ya. Ya kalau untuk konteks temanya didesain mungkin di tematiknya lah gitu ya. Tapi kalau untuk tempatnya di mana, konteksnya nanti tamunya siapa, itu nggak didesain, benar-benar natural aja, siapa yang datang, siapa yang kebetulan silaturahmi dan kira-kira bisa diajak discuss untuk tema yang mengarah ke ini gitu, ke konten ini ya gitu. Jadi ya mohon maaf kan. Tapi beliau ini sahabat saya teman-teman, jadi inilah ya. Ya kita lagi nggak jauh-jauh sih. Misalnya kayak ibu rumah tangga aja, misalkan lagi sulit cari menu makanan misalkan, gampang sekarang mah. Tinggal buka ChatGPT, tanya aja, saya punya bahan, atau enggak foto aja kulkasnya, cekrek, kita upload fotonya ke GPT-4o misalkan, tanya dari bahan-bahan ini apa yang saya bisa masak. Bisa contoh di kulkasnya ada telur, ada apa ya yang bisa ditaruh di kulkas kan, ayam mungkin ya. Kalau beberapa item nanti dia bisa resepin sesuai dengan apa yang ada di foto itu. Jadi sesimpel itu. Masaknya kayak apa pasti dijelasin. Ya karena kita udah di era visual computing juga, di mana data itu sudah sifatnya nggak hanya teks ya, jadi suara juga bisa. Ya selain voice recognition juga voice to text, voice to video. Nah jadi kenapa dibikin berseri, agar ketika kita bicarain voice recognition, face recognition, itu nggak usah dijelasin lagi gitu. Jadi teman-teman tinggal silakan ikuti aja seri-seri di sebelum ini. Gitu. Udah ada ya itu maksudnya berseri itu gitu kan. Ya itu aneh udah pernah spill itu di episode ketiga kalau nggak salah. Walaupun itu temanya sih masih prediktif sebetulnya, dalam artian bagaimana kulkas itu bahkan nanti akan disematkan artificial intelligence untuk manajemen supply chain-nya itu, manajemen rantai pasoknya itu kan bisa. Gitu kan. Jadi kita tuh udah nggak usah belanja gitu, bahwa si kulkas kita tuh udah tahu kebutuhan bulanan atau yang biasa kita belanja bulanan itu bahan-bahan produknya itu apa aja gitu, dan nanti si AI itu yang akan ngebelanjain buat kita gitu. Ya emang otomatis banget kan, otomasi banget kan, dan dia bisa decision making ya, uang segini sekian pokoknya kita punya saldo gitu ya. Kita saldo kita mah cuma GoPay 500.000. Nah kira-kira si AI ini udah bisa ngeprediksi kan kira-kira kebutuhan bulanan kita untuk beli telur, beli minyak, beli sirup umpamanya, atau beli apa gitu ya yang untuk ditaruh di kulkas. Dia prediksi gitu kan, mana
dan itu kan harus dibagi kan. Betul. Klasifikasinya kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu kan, dan otomatis pengambilan keputusan utamanya itu harus yang primer dulu kan, kebutuhan primer gitu teman-teman. Jadi Ya dulu kayak obrolan itu kayak di film science fiction ya. Padahal sebetulnya tinggal nunggu waktu aja sih. iya Pasti terjadi. gitu. Apa yang akan sampaikan itu pasti terjadi. Tinggal nunggu waktunya kapan udah. Tapi udah ada belum sih itu yang mendevice itu ke kulkas itu? Belum ya kalau sekarang gitu? Belum ya, baru ya itu prediktif lah ya. Tapi untuk di perusahaan-perusahaan kayak obrolan awal tadi sekelas KAI tadi itu kan udah ya gitu, atau mulai mengarah ke sana. Udah ternyata mulai dibangun. Forecasting Kalau di PTK itu pakai namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Itu untuk ada manajemen sistem itu, ya, supply chain dan segala macamnya. Oke. Nah ini kan obrolan insight berharga nih. Tapi di situ AI belum bermain, masih sistem. Nah kalau tadi kan aneh colek itu rancangan awal penelitian, walaupun pada akhirnya ya bergeser ya. Pada akhirnya kan penelitiannya lebih ke awalnya kan RNN, recurrent neural network. Tetap RNN ya? Iya, RNN sama LSTM, long short term memory. Long berarti memori jangka panjang ya? Iya. Nah itu ada di episode 1 tuh. Anda udah ceritain juga tuh perbedaan short term memory, long term memory, walaupun konteksnya itu neuroscience sih, masih di kajian ya itulah. Tapi di episode 1 long term itu berarti penggunaan otak kanan kita ya kalau di biological unit manusia kan gitu ya, untuk memproses memori dalam jangka panjang. Ya dia agak lebih panjang ini memori buat processing datanya. Dan dalam teknik klasifikasi machine learning itu diadaptasi kan menjadi LSTM, long short term ya benar ya, long short LSTM kan, long short term memory. Ya. LSTM bukan jangka panjang, jangka pendek berarti ya, panjang pendek berarti ya. Oh iya. Kalau matematikanya rumit sih, saya juga kurang paham. Itu kan terkait pola sih ya, pola membaca. Dan itu pun menarik teman-teman. Jadi saya coding tuh nol ilmunya. Karena menggunakan AI pakai Claude itu, saya coba berpikir promptingnya, dan itu bisa ngoding otomatis semua. Mereka yang bikin ya dari nol. Mungkin kalau harus belajar coding computer science itu 4-5 tahun mungkin harus bisa expert gitu. Ini keren nih, ini insight nih. FYI for your information. Teman saya ini, beliau ini bukan orang yang basic fundamental suka komputer, cuman ya teknikal kayak coding gitu nggak minat gitu. Ya makanya FYI buat teman-teman, teman saya ini tuh secara basic fundamental knowledge-nya bukan dari informatika gitu, tapi bisa memahami konteks se-advance itu ya karena memahami artificial intelligence sebagai tools, alat bantu ya, yang bukan sarjana informatika gitu, yang bukan ya, walaupun curiosity-nya tentu tertarik ya untuk computing dan lain sebagainya gitu. Nah, itu jadi di prompting tuh kemampuan bertanya dan critical thinking-nya harus dibangun di situ. Logika membangun logika. Rasional. Nah, ini pun menarik berarti ya nanti ya ke depan. Sama dasar-dasar logiknya itu sih yang paling penting. Jadi kan bayangkan. Jadi kayak kita jadi super power sih. Betul. Nggak, jadi yang belajar 5 tahun 10 tahun itu bisa di-cut. Ya, yang teman-teman mungkin bisa simak dari obrolan itu bahwa notabene yang secara fundamental science bukan dari situ, tapi bisa memahami konteks yang kita klasifikasikan itu udah advance gitu ya. Dan itu menggunakan alat bantu tools tadi gitu. Sehingga memang sih di zaman sekarang itu ya kita dimudahkan ya untuk mengelola banget, sangat informasi data gitu. Makanya yang berusaha Aneh kembangkan juga salah satunya adalah mengenchant tadi, bahasa gaming sih ini, enchant ya, memformulasi atau
mengkatalisator gitu berbagai, karena sekarang ranahnya gitu ya gitu. Betul. Untuk mendapatkan novelty sebetulnya kan, kebaruan gitu. Jadi apa ya, ilmu A, ilmu B, ilmu C, nah itu bisa ya walaupun ini kajian multidisiplin, makanya tantangan hari ini tuh bagaimana kita memahami konteks yang multidisiplin sebetulnya kan gitu kan. Itu memahami konteks itu adalah bagian dari adaptive capability in artificial intelligence era ini gitu kan. Ya, setuju kan. Kayak gitu kan. Ini berawal dari kemalasan gitu. Si orangnya malas jadi pengen ada shortcut gitu, kayak cheat sebetulnya. Ya iya juga sih. Terus productivity kita bisa 10 kali lipat lebih cepat. Betul juga. Jadi kemalasan ketemu ada teknologi buat enchant tadi, terus kitanya agak nakal sedikit, kreativitas gitu ya. Udah itu bisa 10 kali lebih produktif daripada yang lain. Bahkan yang rajin pun atau nggak pakai itu ya tetap kalah. Iya betul. Misalkan ada programmer yang dia idealis gitu, nggak pakai AI lah, apa sih AI gitu, gue mau pakai kemampuan gue sendiri gitu, pasti kalah sih nanti juga. Ya dan strategic thinkingnya tuh di situ sebetulnya kan. Kalau untuk konteks strategic thinking ya gitu kan. Ini keren. Ini banyak banget insight menarik dari obrolan ini. Ya next ya. Jadi itu kan awalnya tuh recurrent neural network untuk manajemen rantai pasok di kereta api ya. Untuk manajemen logistiknya gitu kan. Walaupun bergeser teman-teman pada akhirnya menjadi recurrent neural network untuk strategi investasi cryptocurrency ya, untuk khususnya Bitcoin. Ya intinya itulah gitu. Tapi insight dari obrolan ini adalah bagaimana kita memahami penggunaan tools teknologi itu untuk semakin memperkaya kita, selain untuk informasi, wawasan, juga menggunakannya untuk pengambilan keputusan yang semakin advance decision making gitu. Ya selanjutnya ada 3 bidang nih sebetulnya masa depan tuh yang harus kita kuasai atau kita pelajari lebih awal ya. Pertama artificial intelligence, kedua cryptocurrency, sama ketiga energi terbarukan. EBT ya. EBT. Renewable energy atau energi terbarukan. Menurut saya nanti arahnya ke situ. Kalau kita udah menguasai AI pasti kemana-mana gampang. Terus nanti juga AI itu pasti butuh backbone finance-nya pasti ke cryptocurrency. Gimana aja ya renewable energy. Karena kan AI juga butuh energi banyak. Iya. Bahkan itu ada chip-chipnya yang butuh energi besar buat processing. Padahal AI juga akan melakukan manajemen supply chain untuk kepentingan dirinya sendiri, itu eksistensi of artificial intelligence. Ini pasti dia bikin resource yang lebih efisien lagi pasti. Kemudian sama Pak Jani ngobrolin itu, Pak Jani juga udah nyolek masalah efisiensi daya gitu kan, untuk ya sejauh ini sih untuk energi untuk human sih gitu. Waktu itu obrolan itu tentang pasti ujung-ujungnya tentang energi juga. Iya. Kemarin tuh obrolan itu tentang jangan sampai pengambilan keputusan itu sepenuhnya diserahkan ke mesin gitu, bahwa tetap untuk konteks yang humanis gitu kan, bahkan untuk skala tingkat energi sekalipun gitu, walaupun menurut data AI terlalu boros nih ketika listrik gitu ya digunakan di berbagai daerah gitu kan, dan produktivitas itu sangat rendah gitu, sehingga skala ininya bisa mengganggu gitu kan. Tapi kan kalau pengambilan keputusan berdasarkan AI, dia kan mungkin lebih memilih untuk udah matiin aja nih pasokan di daerah ini gitu kan, dialihkan ke mana yang memang lebih produktif gitu kan. Nah itu kan yang tidak boleh itu di situ, bahwa pengambilan keputusannya itu tetap harus berdasarkan sisi humanis gitu. Tapi ya kita lihat nanti perkembangan ke depan sih kalau itu ya gitu. Iya betul. Sampai sekarang belum ada yang bisa prediksi ini. Benar-benar seperti bola liar. Kan bisa aja kita juga mengcoding dataset AI itu agar dia ya tetap bisa berperilaku humanis, walaupun
pengambilan keputusan itu buruk gitu. Ya. Buruk itu dalam artian tidak apa ya, tidak inilah ya gitu, masih konteksnya sifat itu merugikan gitu. Tapi kan tetap untuk hal-hal yang manusiawi gitu kan, untuk kebutuhan humanisme ya perlu ini gitu. Ya terakhir itu sama Pak Janu ya kemarin ngomongin tentang renewable energy tadi gitu. Tapi ini panjang lebar kayaknya kalau kita harus ngobrolin renewable energy. Kita fokus balik lagi ke obrolan awal, hands on hands on. Jadi cerita dulu ya kan ya bentar ya ke teman-teman. Kebetulan kan saya dari tahun 2019 ikut tergabung dalam organisasi kedokteran di bidang emergensi di Jakarta, di Slipi Jakbar. Jadi organisasi kami itu bermitra dengan salah satu perusahaan besar, IDS Med Group, yang salah satu pemberi fundingnya gitu kan, dari dana CSR gitu, Corporate Social Responsibility. Walaupun kemarin sih karena IDS Med itu mau ganti dewan direksi. Jadi kita masih nggak tahu nih apa dilanjut atau enggak program CSR-nya gitu. Tapi kalau di organisasi kedokteran sendiri sih kebetulan untuk funding ya karena kan apa namanya untuk kemanusiaan juga ya. Untuk kemanusiaan ya gitu. Dalam artian bukan organisasi profit kan. Walaupun konteks profitnya tentu disiapkan juga gitu, mulai dari pelatihan di perusahaan-perusahaan yang butuh bantuan pelatihan, terutama bantuan hidup dasar ataupun itu ya minimal kan untuk safety prosedur gitu. Dan juga untuk mitigasi mitigasi di perusahaan jika terjadi hal-hal yang gawat darurat tadi, entah itu bencana alam konteksnya ataupun apa gitu. Nah itu kan tetap mereka butuh pelatihan dan nanti mungkin akan bermitra sama kita gitu. Seperti mungkin di IKN juga mungkin butuh juga bantuan dasar. Iya, walaupun mungkin kalau IKN kan karena rencana pindah ke sana kan karena salah satu area yang bukan area rawan bencana kan, makanya pindah ke Kalimantan gitu. Tapi kan kalau untuk di konteks di Pulau Jawa tuh kan kita kan karena ada di deretan Ring of Fire, maka ya rawan bencana gitu. Nah itu gimana nih memperhatikan keselamatan kerja si sumber daya manusia yang ada di industri itu gitu, apabila terjadi hal-hal yang kegawat daruratan tadi gitu. Ya tapi ini bantuan hidup dasar sih inilah ya terpakai dimanapun ya gitu, misalnya di bencana, mungkin di keluarga terdekat pun gitu kan bisa ini gitu. Tapi back to ngomongin organisasi kedokteran, aneh kan tahun kedua nih ngejabat kan 2019-2023, sekarang lanjut 2023 sampai 2027 berarti. Agak bindeng suaranya ini apa? Flu. Ya jadi tentu ada banyak modul pelatihan, bukan modul pelatihan ya, modul pengetahuan lah ya. Bantuan hidup dasar mulai dari cedera patah tulang, kemudian pendarahan, kebakaran, tenggelam, tersedak, nah kena sengatan listrik gitu kan. Nah kebetulan nih Agan ini sahabat saya ini hands on of artificial intelligence ya, salah satunya berhasil, alhamdulillah, qadarullah, dan saya sangat keren banget gitu maksudnya. Oh ini loh kolaboratif insight yang harus kita tahu gitu ya, harus kita miliki di era perkembangan artificial intelligence hari ini gitu. Agan ini sudah beserta tim ya, teman-teman yang lain tentunya, karena ini bukan kerja individu teman-teman, ini kerja tim, berhasil membuat AI yang fokusnya itu di Venom.
Ya. racun, poison. Jadi apa ya namanya ya, spesialis. Mirip Kreki juga sih. Jadi kegawat daruratan tapi di bidang keracunan, toksikologi sama toksinologi. Toksikologi dan toksinologi ya. Ya. Itu aneh Salah punya satu ini. yang gigitan ular, sengatan lebah, tawon, ubur-ubur, gitu. Nah ini tuh kan ya aneh juga punya sih ininya kan apa dari dokter Maha ya. Nah betul. Itu kan beliau sebagai penggagas ya. Project ini. Jadi sebetulnya project ini belum resmi launching, masih beta lah ya, masih aplikasinya beta. masih beta. Tapi ya, kita kerjasama dengan Kemenkes. Alhamdulillah aplikasinya sudah rampung, bisa digunakan buat masyarakat. Masya Allah, bangga itu juga banget. Ide guru kita ya, Dr. Tauhid Nur Azhar. Keren. Ya ini maksudnya yang pengen di share di ya itu ya, kebaikan itu dari guru-guru kita pun kan, kebaikan itu harus disebarluaskan. Apalagi ini insight-nya menarik bahwa hands on, we did it gitu, kita berhasil gitu, melakukan hands on itu gitu, kolaboratif. Insight-nya tuh itu gitu, bahwa ya kita nggak hanya paham teori artificial intelligence, tapi produknya pun udah bisa kita keluarkan yang kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, nanti bisa diterapkan di organisasi kami juga kan, di kedokteran itu kan, bisa untuk seluruh masyarakat. untuk awam, untuk terlatih, atau untuk emergensi kan, kedokteran emergensi sekalipun gitu. Jadi si AI itu khusus untuk jadi di aplikasi itu tuh ada salah satu fiturnya bisa tanya chatbot AI. Nah di situ kita bisa pakai chat, teks, atau bisa pakai voice. Nah kan, contohnya saya tergigit ular, apa yang harus saya lakukan? Nah di situ dia keluarin promptingnya jawabannya sesuai. Dan caranya. Tadi aneh update di IG gitu tentang, walaupun ada narasi-narasi ininya ya, narasi-narasi humorisnya gitu. Itu yang jadi insya Allah mesin ini sudah didesain capable unsupervised learning ya. Jadi samina watona gitu. Supervised, jadi supervised ya. Jadi ya nggak keluar pakem. Kita kasih batas. Nah makanya di update Instagram story saya kebetulan hari ini. Tadi udah coba? Enggak, tadi update biar ini aja, biar teman-teman tahu gitu kan. Teman saya sakit hati, gimana cara mengobatinya? Itu nggak bisa dijawab kan, itu ada tuh, nanti kita tempel di sini, dipakai CapCut nanti ya, ditempelin si screenshotnya itu apalah gitu. Jadi satu jalur, jadi emang spesialisasinya untuk venom, untuk toxic, untuk gawat daruratan ya itu. Untuk racun-racun gitu lah ya. Karena kasus di Indonesia tuh gigitan ular sangat banyak dan kebanyakan tidak tertolong. Masya Allah. Pertama, akses terhadap informasi sedikit, terus akses terhadap antivenomnya juga susah. Dan dokter Maha itu salah satu ya yang tokoh kedokteran yang menguasai bidang racun, gigitan ular khususnya spesifiknya. Dokter Tri Maharani. Dokter Tri Maharani. Nanti ditempel, nanti di fotonya di sini nanti pakai CapCut. Ya beliau salah satu pejuang juga pejuang kemanusiaan kita. Iya. Kalau nggak salah satu grup juga sih di ini. Nah ya dulu di Kreki ada. Oh ya. Kemarin kita bikin modul apa? Jadi bikin modul per dibagi datasetnya per klasifikasi. Jadi kalau kegawat daruratan di bagian umpamanya jantung kardiovaskular, khusus di situ modulnya tuh spesifik jadi gitu. Untuk bagian patah tulang spesifik gitu. Jadi pedoman khusus per spesifik per kegawat daruratan khusus. Per satu kasus. Kebakaran. Korban tenggelam. Nah, termasuk kemarin tuh udah ada juga modulnya terkait keracunan ya, itu ya, toksinologi tadi gitu. Dan ada, ingat Dokter Mahar ini tuh komen di grup
tolong ditambahkan ini, oh ada ternyata di grup gitu. Bahkan buku pedomannya juga sudah diterbitin sama Kemenkes tahun 2023 kalau nggak salah. Dan itu bisa diakses seluruh masyarakat gratis. Oke. Sama baca misalnya pengetahuan tentang ular. Ada ininya nggak sih? Atau nanti mudah-mudahan bisa disimpan linknya gitu Boleh. di YouTube gitu nanti ya? Ada. Nanti apa sih itu berapa halaman sih? 200? Ya sekitar Ya segituan lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa di ini ya, bisa kita share link gitu di kolom deskripsi, bisa di-download nanti buat teman-teman yang butuh itu. Itu berguna banget buat orang-orang yang pecinta alam, outdoor activity yang tinggi gitu. Atau masyarakat yang memang minimal mata kalau pencahariannya di ya bertani kan, takut ada ular kan gitu kan, atau berkebun banyak yang gitu. Ya ini lah masya Allah, ini perjuangan tuh gini kan ya, dalam artian ya ini tadi teman-teman hands on ini bisa kita nilai insight-nya tuh selain hanya sisi kreativitasnya, tentu kreativitas menggunakan tren kekinian yaitu chatbot AI gitu kan. Yang di fitur aplikasi itu tuh ada chatbot, terus kepustakaan tadi, buku panduan pedoman, terus ada video Dr. Maha juga, khusus kayak video learning lah. Jadi yang kalau mau expert bisa nonton di situ. Dan yang terakhir bisa langsung kontak dokter Maha langsung kalau butuhnya langsung instan. Dan itu mentrain kan dataset AI itu secara spesifik diupload untuk gitu kan? Iya. Gitu ya. Meskipun belum akurat 100% ya kalau yang chatbot ya masih ya. Belum akurat tuh apanya nih kira-kira? Karena datanya. Backbone-nya tuh kalau misalnya masih ChatGPT 3.5 atau 4 lupa. Oke. Ya tinggal nunggu waktu nanti ya dia cerdas. Tapi secara general bukan Agan dan tim yang mentrain memasukkan data-data khusus racun itu. Kalau yang chatbot tuh kita basicnya tetap masih di OpenAI berarti. Ya betul kan, itu sebagai mesinnya. Terus kita masukin dataset keseluruhan dari pedoman, dari YouTube, dari mana yang kita sudah disupervisi. Nah baru dari situ keluar proses outputnya. Oke. Jadi si AI itu nggak akan melebihi jawaban yang di sini. Iya. Kita pagari. Jadi kalau kita tanya kasus mental health, nah dia mungkin akan menyarankan kayak tadi ya gitu. Nanti kita tempelin menyarankan untuk silakan berkonsultasi ke pakar. Iya betul. Psikologi gitu kan. Ya, itu menarik sih. Ya jadi intinya biar nggak overlapping juga. Kalau misalkan masalah mental health mungkin nanti ada aplikasi khusus untuk mental health bisa. Jadi dan di era saat ini tuh kita harus terbiasa ya dengan ibaratnya kita punya anak kecil ya, punya AI itu punya anak kecil yang sedang kita latih. Latih dia berbicara, melatih dia berpikir, melatih dia mungkin nanti advance-nya mengambil keputusan mungkin ya gitu. Jadi kita sedang men-set. Jadi era sekarang itu sedang masa training lah ya, ibaratnya kita lagi mendidik lah, ibarat si AI itu masih umur berapa tahun gitu kan. Iya. Walaupun untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang dia resource-nya sangat banyak, resource datanya tentu ya dari tadi kan GPT-5 mungkin udah kelas PhD gitu kan. Ya itu terbayang sih. Nanti kita obrol lagi lah terkait bias dan lain sebagainya itu dalam topik obrolan yang berbeda. Tapi insight-nya itu teman-teman hands on itu ya itulah salah satunya. Dan ya mudah-mudahan aplikasinya, karena ternyata di era artificial intelligence sekarang untuk kita memahami data literasi, walaupun ya ini hanya contohnya banyak ya kayaknya. Ya ini baru asumsi tapi tools kita untuk memahami literasi itu sudah sangat advance, sudah sangat banyak, sudah sangat besar gitu. Tapi kemauan kita itu kayaknya mulai short deh. Iya nggak sih? Ya ini baru asumsi aja gitu. Karena ya kalau orang zaman dulu mungkin generasi baby boomers gitu kan, mereka terbiasa hatam baca satu buku gitu kan. Kayaknya kalau di era kita sekarang dengan Google aja kan kita lebih cenderung daripada sibuk ke perpustakaan harus cari referensi buku, langsung tanya Google.
Dan Google kan masih harus mengklasifikasikan lagi kan, karena banyak datanya kan dari website ABCD gitu Iya. kan. Dan sekarang dengan adanya AI udah lebih dimurnikan lagi, dalam Iya. artian ya kayak meres jeruk gitu. Jadi ampasnya si biji-biji jeruknya itu udah terfilter gitu, dan kita udah tinggal minum saripatinya aja. Betul. AI kan kayak Setuju, begitu setuju. kan, setuju kan? Jadi semakin instan, termasuk Instagram Story kan, kita udah terbiasa konsentrasi kita itu dilatih untuk hal-hal yang sangat pendek, Pendek. singkat. TikTok ya. TikTok hanya ya 15 detik, 30 detik gitu kan, sehingga ya wallahu alam dengan kajian ini yang ini daging semua kalau bisa dibilang dari awal percakapan kita, kuat nggak nih konsentrasi sampai nggak tahu 30 menit ada kali ya sekarang ya. Bisa jadi sih lebih kayak. Nah itu kan ada kemunduran sih mungkin ya, tapi ini hanya asumsi, ini butuh apa Ini biasanya orang yang niat, yang atensinya kuat. ya gitu. Jadi Tantangan juga sih ya, betul. ya tantangan, tapi ini satu insight yang menarik juga, dan ini tuh nggak hanya di, walaupun obrolan kita yang tadi yang AI untuk Venom tadi itu untuk konteks kedokteran, dan ternyata dalam konteks agama ternyata ada juga ya gitu kan. Tadi kita ngobrol tuh tadi di WA chat-chatan sama Agan, Nahdlatul Ulama udah bikin juga tuh Menarik tuh. AI untuk mempelajari ilmu nahu, Bahasa Arab ya? bahasa Arab. Apa sih tadi itunya kan websitenya? Apa ya, kitab apa ya? Coba di WA itu tadi. Tapi ini ya apa sih, si websitenya down kali ya, karena aksesnya banyak banget kali ya. Nah itu karena mungkin banyak yang akses, terus websitenya nggak kuat, Nggak ya. kuat ya. Pasti itu aksesnya gitu. Ntar ya, lupa ya. Itu sering nongol di feed Instagram kemarin tuh Kitab nongol. ai.research.nu.id. Apa? Kitab Kitab AI. Oh, kitab AI .research.nu.id. Nanti kita kirim linknya, mudah-mudahan bisa diakses ya. Nah itu kan Tadi down, jadi under construction. jadi alhamdulillah ternyata moderasi di 2024 hari ini kita masih bisa mengarah ke sana. Ternyata ya banyak yang melakukan subset untuk mentraining artificial intelligence, termasuk juga untuk ya itu tadi ilmu 12 fan, ilmu alat lah kita kenal ya kalau di ilmu pesantren itu kan. Mulai dari ilmu balagoh, ilmu nahu dan lain sebagainya lah. Dan tapi menarik sih nanti untuk membicarakan terkait bias ya, karena kan biar bagaimanapun satu sumber daya AI tergantung. Nah karena dataset yang di train tuh di OpenAI itu biasanya bahasa Inggris sih. Terus pasti ya ilmunya ilmu sains modern aja, atau yang cenderung ke western gitu, ya, ke Western. barat. Pasti ada. Sementara kita kan Nusantara, kita punya kearifan lokal sendiri yang wisdom kita tuh luar biasa juga. Kalau kita gali lagi tuh ya, wisdom Nusantara. Nah itu maksudnya ini perlu menarik juga buat diobrolin nanti sih terkait ininya, bias tadi gitu ya. Walaupun keren lah, maksudnya kita banyak mengeluarkan produk-produk sendiri karya anak bangsa gitu kan, kayak Nahdlatul Ulama tadi kan udah mentrain data. Dan kebetulan guru kami pun di universitas saya, beliau pun ingin, waktu obrolan kemarin itu loh, beliau tuh pengen membuat kurikulum pesantren dalam Modern gitu. Dalam dunia digital lah intinya gitu lah. Iya. Gitu. Jadi modernisasi pesantren gitu. ya modernisasi pesantren lah intinya gitu. Tapi itu menarik sih. Jadi menarik banget. Harus didukung itu, Cak. Iya. Jadi apa? Ya walaupun itu tadi moderasinya itu bakal ke arah mana, kita pun tetap masih perlu banyak mendiskus hal ini gitu. Ya, para santri itu harus mengawal. Iya, gitu. Iya. Jadi gatekeeper teknologi. Tapi aneh banget sih sama ya, belum dapat informasi lagi kalau dari organisasi yang lain kayak Muhammadiyah atau yang lain. Tapi kalau Nahdlatul Ulama sering nongol di Instagram itu, sering lewat, oh dia udah ngetrain gitu, udah main AI gitu. Dan
ya banyak lah produk-produk AI yang udah pasti ada gitu kan. Saya coba waktu itu pakai puisi bahasa Indonesia terus ke Arabin, ternyata mendekati sih setelah saya baca-baca gitu. Dan hasilnya bagus, lumayan. Ya dan itu ada ininya loh, paragraf itu. Jadi ketika dia mentranslate Arabic to Indonesia itu Ada jadi artinya juga nanti. nggak hanya arti translate umum, Iya. tapi mulai dari perbendaharaan kata, kalau kita mungkin SPOK-nya lah, Iya. subjek, predikat, objek, keterangan itu Iya. disampaikan. Iya. Keren kata Ame itu. Nah itu kan butuh dataset yang luar biasa dan ahli-ahli ilmu nahu yang memang harus ikut terjun juga untuk minimal melakukan gatekeeping lah, agar informasi atau jawaban AI itu tetap relevan kali ya, tetap sesuai gitu ya. Jadi kita untuk bisa aneh serius nih di teman-teman di pesantren ya, untuk tantangan kita ke depan juga salah Itu satu kalau udah bagus nanti kita terus tinggal diartiin aja, pasti banyak mutiara-mutiara yang terbentang keluar pasti. Iya tuh, betul tuh, pasti keluar ilmu makrifat baru. Iya betul. Ya karena kan saat ini bagi orang awam ya gitu, membaca kitab kuning itu kan masih membutuhkan background keilmuan khusus. Iya, terutama memahami apa ya, ilmu bahasa itu tadi ya, ilmu bahasa dari bahasa Arab lah terutama gitu kan, karena kan Arab gundul kan. Dan biasanya gapnya tuh keterbatasan translasi ya. Jadi makna sebenarnya itu tidak tergambarkan dengan kata-kata bahasa Indonesia misalnya, karena keterbatasan itu. Ya walaupun kalau kita bicara konteks makrifat sih ya tentu ya, maksudnya mungkin pemahaman dari satu narasi kata mungkin bisa diterjemahkan ya berbeda mungkin ya gitu. Itu menarik sih, menarik. Tapi ada di Malaysia tuh, nanti saya coba cantumin referensinya di editing nanti karena lupa. Di Malaysia pokoknya pengambilan keputusan perbankan syariah menggunakan big data dari artificial intelligence untuk pengambilan keputusan fikih lah, economic banking di Malaysia. Tapi itu ada nanti kalau nggak tahun 2016, nanti aneh tempel di itu. Jadi penerapan AI untuk muamalah dan pengambilan keputusan untuk fikih juga, kajian fikih. Jadi si data itu dibaca oleh AI, karena kan AI mampu membaca banyak literasi gitu kan. Kemudian nanti diambil saripatinya, kira-kira konteks fikihnya itu bisa ke arah mana nih gitu. Jadi ya kalau menggunakan tools ilmu pengetahuan manusia yang mungkin terbatas, ada lupanya, sehingga kan mungkin kita hanya bisa memahami 1-2 kitab gitu kan untuk menghasilkan keputusan fikih gitu kan. Tapi kalau sama AI mungkin berapa banyak buku juga kan dari ulama-ulama terdahulu bisa ini kan gitu. Ini sepakat. Itu salah satunya ya, salah satu hal yang menarik juga gitu. Banyak ya kemana-mana ya? Banyak kemana-mana. Jadi AI itu nggak terbatas ya? Nggak terbatas gitu, makanya cakrawala itu. Ya itu gitu. Makanya kajian multidisiplin kita hari ini tuh kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Agan tadi kan yang notabene-nya bukan dari informatika bisa saat ini menghasilkan produk yang notabene-nya kan harusnya keluaran teman-teman dari multidisiplin teknik gitu kan. Iya, ini computer science gitu kan. Dan ya aneh pribadi pun kan, walaupun secara background dari ilmu sosial, ilmu komunikasi, tapi kan kita main di kedokteran. Kalau di PR ya udah nggak ditanya karena kan kita lahir dari sana gitu kan. Bisa main di pesantren, itu kan notabene-nya multidisiplin, membutuhkan ya dunia yang berbeda kan gitu. Nah, salah satu konteks adaptif yang mungkin bisa saya nasihati untuk diri saya sendiri atau mungkin teman-teman yang mendengarkan kajian ini, itu tadi kita harus belajar lah membuka cakrawala berpikir kita untuk memahami berbagai persoalan multidisiplin ilmu, interdisipliner gitu. Ya syukur-syukur kalau kita menemukan novelty, tapi kalau enggak juga kan setidaknya untuk wawasan dan pengetahuan kan kita lebih suksesnya lebih terbentuk ya, terbangun gitu, dan kita tidak terpolarisasi.
tidak terpolarisasi oleh background kita gitu. Karena ya aneh pribadi gitu kan, menemukan bahwa ya bisa lebih membantu kita lebih bijaksana sih. Betul. Bisa melihat dari berbagai perspektif dan sudut pandang kali gitu. Gimana pengalamannya melakukan hands on dan membuat ini tuh? Apa kesulitannya apa aja sih? Dalam yang Venom ini, kita balik lagi ke AI yang untuk ini. Niat sih sama males biasanya itu. Upload data mungkin salah satunya juga mungkin ya. Iya, Kalau data sih, resource. kalau data sih udah dikasih lah ya, sumbernya kan udah Iya. udah ada, tinggal di upload aja kali itu mah ya. Iya. Oh ya, mau tanya. Karena kesibukan juga jadi masih agak sulit bagi waktunya. Oh ya, kalau nguploadnya itu bisa kita langsung upload satu file PDF atau Bisa, kita bisa kayak gitu ya. Jadi nggak harus per paragraf kita. Enggak, ya. Tapi lebih bagus lagi data yang raw dari text tuh yang Gitu. lebih enak lagi dia bacanya kalau AI. Dibanding PDF ya. Iya. Gitu. Termasuk video juga. Iya. Sebagai salah satu. Dan juga tergantung AI-nya pakai apa dulu. Ya, tapi itu mungkin pemilihan alat lah. Bisa dibagi tim lah ya, untuk mana yang men-training menggunakan teks, ya. Yang training menggunakan video pakai tools A, B, C gitu kali. Okay. Jadi ada profesi baru di dunia AI itu namanya ada AI prompter sama AI engineer. Nah itu. Ini salah satu AI engineer itu ya. Buat ngukur keakurasiannya berapa, ngukur alat apa yang bisa cocok sama ini, konteksnya apa. Jadi banyak karir-karir yang hilang, tapi banyak juga karir-karir yang baru muncul. Betul. Itu udah aneh singgung sih di episode 3 kalau episode 3 udah itu di born and death, apa yang dilahirkan dan apa yang dimatikan gitu sih oleh. Tapi ini obrolan kita ini mengarah ke hal adaptif tadi ya, jadi bahwa produk adaptif kita tuh kayak gitu, termasuk juga mungkin teman-teman yang dari public relations yang menyimak ini. Pokoknya tetap semangat adaptif. Ya. Meskipun ya nggak tahu ya. Karena tools kita udah banyak. Udah enak kan gitu. Kalau zaman saya pribadi untuk belajar dulu kan kita masih menggunakan walaupun sudah tidak berbasis buku ya, sudah mulai transisi ke PDF digital gitu. Tapi kan tetap masih harus meramu si PDF itu kita baca, dan jawabannya kan nggak harus dalam 10 halaman itu. Betul. Paling kan hanya dalam 1 paragraf atau 2 paragraf jawaban yang kita perlukan gitu kan. Kalau sekarang kita kan cuma tinggal perintahkan AI aja kan, kita tanya apa nanti dijawab gitu kan. Tapi ini kelemahannya satu nih. Ya, apa? Kelemahannya tuh tidak tumbuhnya knowledge growing system. Memang mudah untuk mencari informasi, tapi kalau kita based on reading, kadang kita kepo hal-hal baru yang kita temukan dari bacaan yang kita baca. Betul. Mungkin di paragraf kedua atau paragraf ketiga atau mungkin di bab 3, bab 4 mungkin ya kalau dalam jurnal lah taruh. Itu kan menumbuhkan kekepoan, curiosity, dan kita men-tracing lagi. Ya, betul. Men-tracing lagi apa nih gitu kan. Betul. Nah, kalau kelemahannya kalau pakai AI kita tanya tentang apa itu soalnya nanti kita nggak berpikir lagi ya. Gitu. Jadi kan males gitu karena instan. Contoh apa itu ilmu toksinologi udah langsung dijawab. Sementara kalau kita based on reading atau based on kita membaca gitu satu jurnal ilmiah atau jurnal penelitian, kadang kita bisa nyambung lagi tuh dari situ. Tiba-tiba ada ular piton. Wah, kita gali lagi tuh ular piton gitu kan, berbisa atau tidak, atau jenis-jenis ular berbisa yang paling mematikan. Nah, itu kan menambahkan ya based on pengetahuannya kan, knowledge atau growing kan, jadi bertumbuh gitu. Setidaknya tidak hanya paham racun tapi paham ularnya tuh kayak gimana. Nah, kalau sementara kalau pakai AI kan ya udah aja langsung
to the point-nya, intinya gitu. Nah ini juga jadi insight teman-teman ya, pengembangan curiosity-nya itu tadi gitu, bahwa tetap sih dibutuhkan ya gitu. Betul, tetap sih. Iya. Ya kayak nyimak video ini kan kayak obrolannya random juga kan, dari kereta api ke kedokteran, ke racun. Dan pakai AI juga sekarang gampang, tinggal summary ada. Iya. Set, ambil teksnya, masukin GPT, udah apa hasilnya. Dan Intisari. ini juga menarik sih. Bahkan saya lucu tuh. ada salah satu kajian YouTube Eca, saya ambil intisarinya, masukin GPT, terus saya bikin buku dalam instan. 100 halaman jadi. Makanya ini mungkin episode ke-7 ini kan, episode ke-7 ini udah bisa jadi berapa buku nih, kita tuh nggak pakai convert dari video to text ya gitu kan di summary kan. Nanti coba kita ajarin aja cara bikin buku instan. Nah gitu bisa tuh kayak gitu. Oke, menarik. Jadi kan dari obrolan kan ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, itu kan bisa jadi berapa halaman teks kan gitu kan, tanpa saya harus nulis nih, jadi buku dengan menggunakan teknologi kan gitu kan. Ngeri sih, aduh, langsung bahaya. Ya gitu kan sementara ya obrolannya. Thank you Berat. Jadi sama-sama. Salah satu hands on-nya teman-teman ya. Agan, teman sahabat saya ini, itulah praktek hands on di konteks artificial intelligence ya. Itu hanya salah satu, tentu banyak banget nanti kreativitas yang mungkin bisa dihasilkan, nanti kita obrol selanjutnya mungkin ya. Oke. Ya, nuhun kan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.